Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di awal pekan kita. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, satu tema buat kita pagi hari ini, yaitu kuasa kebangkitan, sumber kekuatan dan harapan baru. Saya akan bacakan dalam satu ayat firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang keempat berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi yang sunyi di luar kubur itu berubah menjadi gebur sukacita yang tak terperih. Batu besar yang menutup jalan kematian telah terbuka. Yesus Kristus, anak Allah yang mati dan dikuburkan, bangkit dengan kuasa yang mengalahkan maut. Kebangkitan ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan fondasi iman dan harapan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Nah, ayat Roma 6:4 mengingatkan kita bahwa melalui baptisan kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ini bukan hanya ritual simbolis, melainkan sebuah pernyataan identitas rohani yang mendalam. Kita telah mati bagi dosa, dan sekarang kita dipanggil untuk hidup dalam hidup yang baru. Sebuah kehidupan yang diwarnai oleh kuasa dan kemuliaan kebangkitan Kristus. Apa artinya hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini berarti kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dosa tidak lagi memiliki kuasa mutlak atas kita. Sebagaimana Kristus bangkit mengalahkan maut, demikian pula kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk menolak godaan, melepaskan diri dari belenggu kebiasaan buruk, dan hidup dalam kekudusan. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi hamba kebenaran. Yang kedua, ini berarti kita memiliki harapan yang teguh. Kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan kita kelak. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Harapan ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, melewati lembah kekelaman, dan tetap teguh dalam iman meskipun badai menerpa. Kita tahu bahwa di dalam Kristus masa depan kita terjamin. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, ini berarti kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi Kristus yang bangkit. Kuasa kebangkitan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada dunia. Melalui perkataan dan perbuatan kita, kita memancarkan terang Kristus yang telah mengalahkan kegelapan. Kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, membawa kabar baik tentang pengampunan dan kehidupan baru bagi semua orang.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan apakah hidup kita saat ini sungguh-sungguh mencerminkan kuasa kebangkitan Kristus. Apakah kita telah membebaskan diri dari belenggu dosa? Apakah harapan kita teguh di dalam Dia? Dan apakah kita menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kebangkitannya di tengah dunia ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus bertumbuh dalam pemahaman dan penghayatan akan kuasa kebangkitan Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Jadilah berkat bagi kemuliaan namanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, menyadarkan kami betapa kami harus hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dikuatkan melawan godaan dosa, diberikan harapan baru akan kehidupan yang kekal, bahkan satu kehidupan yang penuh gairah memberitakan kabar baik. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kami. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, bahkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, bahkan berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, kasih setia, dan berkat Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan
Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.